nanti yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan hubungan roda-roda itu ada dua macam atau dua tipe. Yang pertama ada hubungan roda-roda yang sepusat, kemudian ada hubungan roda-roda yang beda pusat. Nah, hubungan roda-roda yang beda pusat ini nanti ada dua, ada yang bersinggungan dan juga ada yang dihubungkan dengan tali. Nah, untuk roda-roda yang sepusat itu berlaku untuk kecepatan sudut atau omeganya sama, atau omega A sama dengan omega B. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, maka omega itu kan sama dengan V per R. Jadi, omega A sama dan omega B bisa kita uraikan menjadi VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, sedangkan untuk hubungan roda-roda yang beda pusat, itu berlaku kecepatan linier atau V-nya sama, atau VA sama dengan VB. Nah, karena V itu sama dengan omega kali R, maka VA sama dan VB bisa kita uraikan menjadi omega A kali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, biar lebih jelas, yuk langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Nah, ada 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Data ketiga roda R1 20 cm, R2 10 cm, R3 5 cm. Jika kecepatan sudut roda kedua adalah 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, dari soal ini yang mudah diketahui adalah R1, R2, dan R3, jari-jari masing-masing roda, dan juga kecepatan sudut roda kedua atau omega 2 sama dengan 100 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan kecepatan sudut roda ketiga atau omega 3-nya berapa sih? Nah, sekarang kita lihat nih. Yang sudah diketahui kan omega 2. Roda 2 itu hubungannya dengan siapa? Nah, roda 2 itu kan hubungannya sama roda 1, di mana roda 1 dan roda 2 itu sepusat. Artinya kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2, yaitu 100 radian per sekon. Nah, kemudian roda 1 dan roda 3 itu beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama. Jadi V1 sama dengan V3. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, maka V1 sama dan V3 bisa kita uraikan jadi omega 1 dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Oke, kita substitusikan. Omega 1-nya 100, R1-nya 20, omega 3-nya yang dicari, R3-nya 5 cm. Nah, jadi 100 dikali 20 sama dengan omega 3 dikali 5. 20 dibagi 5 kan sama dengan 4. Jadi nilai omeganya sama omega 3 sama dengan 100 dikali 4 atau 400 radian per sekon. Wah, gampang kan? Oke, next soal berikutnya. Perhatikan hubungan roda-roda berikut. Jari-jari roda RA itu 25 cm, RB 15 cm, RC 40 cm. Dan roda C berputar dengan kecepatan sudut 60 putaran per menit. Kecepatan sudut roda A berapa sih? Nah, dari soal ini udah diketahui masing-masing jari-jarinya RA, RB, dan RC. Kemudian kecepatan putar roda C atau kecepatan sudut roda C, omega C itu sama dengan 60 putaran per menit. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk radian per sekon, jadinya berapa nih? Nah, kita ingat, satu putaran itu kan 2 pi radian. 1 menit itu 60 sekon. Jadi 60 putaran per menit itu sama aja dengan 60 dikali satu putarannya kita ubah jadi 2 pi radian per 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, 60-nya boleh kita coret sehingga omega C sama dengan 2 pi radian per sekon gitu. Itu baru omega C ya. Nah, yang ditanyakan kan kecepatan sudut roda A atau omega A. Nah, cara mencari omega A-nya gimana nih? Kita lihat, roda C itu hubungannya dengan roda B, di mana roda C dan roda B itu beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama. Jadi VC sama dengan VB. Kemudian kalau kita lihat, roda B dia bersinggungan dengan roda A. Nah, di mana roda B dan roda A itu juga beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama, atau VB sama dengan VA.
Nah, karena VC sama dengan VB, VB sama dengan VA, maka dapat kita simpulkan bahwa VC juga sama dengan VA. Nah, kita ingat lagi tadi nih, omega V itu kan sama dengan omega dikali R. Nah, maka VC sama dengan VA bisa kita uraikan jadi omega C dikali RC sama dengan omega A dikali RA. Omega C-nya kan tadi udah dapat nilainya 2pi. RC-nya 40, omega A-nya yang dicari RA 25. Jadi 2pi dikali 40 sama dengan omega A dikali 25. 40 sama 25 boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, jadi ini tinggal 8 sama 5. Nah, oke. 2pi kali 8 kan 16pi. 16pi sama dengan omega A kali 5. Jadi omega A-nya sama dengan 16pi dibagi 5 atau 3,2 pi radian per sekon. Ada nggak? Ada. Jawabannya berarti yang C. Wah, cukup mudah kan? Oke. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep dan contoh soal berkaitan dengan materi gerak melingkar berkaitan dengan hubungan roda-roda.